Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karina Putri Ananta, salah satu internship dari Desai Academy. Nah, pada kesempatan webinar siang hari ini, saya akan membawakan dengan judul Optimasi Media Sosial untuk Bisnis. Nah, di era serba online ini, internet nggak cuma berfungsi sebagai penghubung antara satu orang dengan sebuah perangkat gadget, namun dengan orang di belahan dunia manapun kita saling terhubung satu sama lain. Nah, oleh karena itu, internet saat ini masih sangat dibutuhkan sebegitu luasnya, sehingga kita tahu kita bisa mencari apa aja yang lewat internet. Nah, bahkan sekarang kita cari makan aja tinggal pencet handphone bisa datang ke rumah. Mau cari baju tinggal pencet-pencet handphone bisa datang ke rumah. Nah, semuanya pakai internet. Atau bahkan kita hanya sekedar mencari tutorial aja itu bisa dilakukan juga lewat internet. Nah, hal inilah yang mendasari para pelaku usaha offline berpindah ke ruang cakupan atau pasar online yang ternyata tentunya para pelaku bisnis juga beradaptasi untuk membangun engagement dengan para audiens atau target market mereka. Dan di era pasar online ini tidak asing lagi kita mendengar istilah digital marketing. Digital marketing bisa disebut sebagai salah satu bentuk investasi dalam berjualan online. Oleh karena itu, tentunya kita sebagai pengusaha harus memiliki yang pertama itu pengetahuan yang cukup. Kemudian harus mempunyai skill yang memadai. Nah, kemudian kita harus tahu berapa sih kira-kira budget yang dibutuhkan untuk kita siapkan dan modal untuk mempersiapkan sebuah marketing tools dan apa aja media yang harus kita gali di digital marketing, mahal atau murah, penting atau tidak. Nah, hal yang seperti itu akan kita bahas pada webinar ini. Jadi sebelum kita membahas mengenai digital marketing, kita harus sadar betul bahwa sosial media itu adalah salah satu cabang dari digital marketing ya, salah satu effort dari digital marketing. Jadi kita harus fundamentalnya harus benar dulu sebelum kita meloncat ke bagian sosial medianya. Sosial medianya ini adalah alat. Bagaimanapun sosial media bisa kita gunakan menjadi hal baik atau buruknya, tergantung dengan kitanya. Pasti kalau kita business owner, kita harus sadar betul bahwa sosial media adalah salah satu tool terbaik untuk kita menjembatani hubungan kita dengan customer dan juga sebagai etalase toko yang membuat orang itu melihat toko kita bisa lebih persepsinya seperti apa dan juga bisa menjadi channel promosi juga. Nah, sebab itu sosial media adalah salah satu hal yang harus dan wajib untuk dimaksimalkan. Jadi sebelum membahas itu semua, mungkin kita akan bahas sedikit mengenai digital marketing. Nah, untuk memulai semuanya, yang pertama itu kita harus memahami terlebih dahulu cara mendevelop suatu brand baru. Dan yang kedua juga kita harus mempelajari perjalanan customer. Nah, kedua hal ini adalah hal basic dari semuanya ya, sebelum kita melakukan yang lainnya. Kemudian, apa itu brand? Nah, brand adalah sebuah atribut yang terasosiasi dengan suatu brand, seluruh pengalaman yang customer rasakan terhadap brand tersebut. Jadi mulai dari logo, bahasa komunikasi di medsos, warna palet objek yang dituju. Nah, jadi sebenarnya itu semuanya bukan cuma kita punya website namanya bagus gitu misalnya, atau logo-logonya bagus. Itu bukan brand. Nah, itu adalah salah satu bagian dari brand. Brand itu udah semuanya. Bagaimana kita cara menghandling customer, bagaimana mitigasi resikonya, bagaimana marketplace-nya, bagaimana cara berkomunikasi pengirimannya, packaging-nya. Nah, semua hal yang menyangkut akan brand itu adalah menyangkut suatu usaha. Itu adalah bagaimana branding itu. Jadi, nggak cuma dari feeds medsosnya yang bagus, nggak cuma sekadar marketplace-nya, toko-tokonya, foto katalognya yang bagus, nggak cuma sekedar logo aja. Nah, jadi semua atribusi mengenai suatu brand seperti itu, kayak misalnya kita lihat KFC kan, berarti berasosiasi dengan ayam fried chicken yang murah, middle low gitu kan untuk audiensnya. Nah, misal kita lihat McD sekarang terasosiasi dengan makanannya lebih variatif dan ada ayam yang spicy-nya. Nah, jadi semua atribusi-atribusi itu adalah bagian dari branding. Nah, oleh sebab itu, semua lini dari segi suatu lini dari semua brand itu harus kita pikirkan dengan baik. Lalu ada beberapa pertanyaan mengenai suatu brand atau usaha yang akan teman-teman buat. Nah, ini kadang-kadang ini ada beberapa hal yang harus kita sadari betul ya sebelum memulai perjalanan panjang ini dalam satu pilihan. Kita nggak mungkin ya bisa tiba-tiba viral, langsung terkenal gitu kan, langsung tiba-tiba ratusan order per hari, ribuan order per hari gitu. Nah, suatu bisnis itu harus diawali dengan tekad dan semangat yang panjang. Kan ini bukan suatu sprint ya, tapi ini adalah sebuah maraton.
Nah, oleh sebab itu, sebelum kita memulai seluruh perjalanan tersebut, kita harus mempersiapkan semuanya dengan benar-benar seperti pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, mungkin berapa pertanyaan ini masih belum semuanya ya, tapi udah cukup untuk kita membuat refleksi apa sih brand kita nanti kayak gimana. Nah, gitu akan lebih tertata karena suatu plan marketing itu tidak akan bisa berjalan apabila kita tidak punya produk yang oke. Nah, seperti pertanyaan yang pertama yaitu penawar yang tidak bisa ditolak dari brand teman-teman. Apa sih penawaran atau kelebihan dari selling yang poin yang dimiliki oleh brand teman-teman itu yang membuat ketika kita present produk kita ke orang lain, orang itu kayak keren banget, langsung pengen beli gitu. Nah, misalnya kita jualan hijab gitu. Nah, ini bagus nggak ya? Ininya modis nggak? Apa sih yang membedakan jualan kita sama pedagang serupa? Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana keunggulannya dikembangkan? Misal kita ngomongin suatu workflow atau proses yang berbeda dari satu brand, misal kayak ada drive-thru. Nah, cerita di balik developing keunggulan itu seperti apa? Lalu tujuan brand itu apa? Apakah itu seperti misal Tesla untuk mengelektrify seluruh dunia, mempercepat peralihan bahan bakar fosil ke listrik misalnya, seperti contohnya seperti itu. Nah, itu harus ada kan. Nah, itu mereka ambisi sendiri-sendiri. Nah, misalnya ini ada contoh lagi yaitu Supreme. Kita bisa melihat Supreme itu kebanyakan cuma tulisannya aja kan. Mereka untuk inovatifnya itu cukup kurang. Tapi mereka cuma bermain di brand aja. Nah, jadi benar-benar branding itu membedakan kita itu siap untuk berjalan jauh atau tidak. Lalu, metode-metode apa aja untuk mencapai keunggulan itu? Bisa kayak, kita mungkin akan mempersiapkan space khusus gitu kan untuk brand kita atau kayak gimana. Kemudian, apa yang membuat brand teman-teman lebih baik daripada produk serupa? Nah, kita harus sadar persaingannya itu seperti apa yang membuat ini berbeda. Nah, lalu bagaimana produk teman-teman memberikan nilai lebih apa yang akan kita dapatkan ketika kita membeli produk teman-teman. Nah, misal, oh saya jadi lebih profesional, misalnya bisnis kita udah legal gitu. Nah, jadi itu nilainya kayak gimana, misal kayak gitu. Kalau kita lihat legal itu kan kita kayak bingung ya mau pakai jasa apa gitu. Terus kalau dengan negosiasi, kita bisa mendapatkan lainnya secara online lebih cepat, kita nggak ribet gitu ngomong. Nah, jadi memangkas waktu kita bikin bisnis aja kan udah susah ya, planning semuanya, terus kita harus dihadapkan dengan seluruh kegiatan untuk birokrasi, itu kan jadinya tambah susah ya. Nah, jadi ini adalah salah satu keunggulan, saya bilang seperti itu. Nah, lalu untuk yang terakhir ini ada mekanisme unik, misalnya kayak bisa online atau mungkin punya rekan di setiap wilayah. Nah, misalnya itu kan suatu mekanisme unik yang tidak ada di brand-brand atau jasa hukum lainnya di lokal. Misalnya kita berlokasi cabang bisnis di Banyuwangi gitu. Terus kita mau coba buka nih cabangnya di Surabaya. Nah, kita kadang kesusahan ya untuk ngurus sendirinya. Kita tuh bisa minta ke jasa hukum di Banyuwangi untuk bantuin di Surabaya itu. Nah, jaringan-jaringan ini kan kita nggak perlu kita yang mulai ya, kita bisa menggunakan jasa orang lain, menggunakan jasa legalisasi. Nah, itu kan kita bisa simpan untuk kita untuk memikirkan yang lain, dan ini beberapa hal yang mungkin kita harus develop sebelum kita memulai perjalanan-perjalanan ini. Nah, ini 95% pembelian dilakukan secara bawah sadar, alam bawah sadar. Nah, ini hal yang perlu kita sadari juga ya, kenapa kok jualan di medsos itu salah satu hal yang krusial juga untuk kita kembangkan. Kita tahu betul ya kalau kita beli di e-commerce kayak Shopee, kita tuh sangat mudah sekali membandingkan harga dari produk satu dan harga produk yang lainnya yang mirip itu. Nah, kalau kita memainkan gitu caranya, kita jualan dengan cara seperti itu ya, kecuali kita punya pabrik gede, kita bisa pakai jasa maklot sampai harganya murah. Nah, kita nggak akan bisa bersaing kalau kita main perang harga. Nah, kalau kita jualan lewat medsos itu kan beda ya orang lihatnya. Sama halnya dengan ketika kita beli barang dari teman kita, misalnya teman kita jualan, terus kita nanya, oh jualan apa? Misalnya dia jualan basreng, nah terus harganya berapa? Oke, kita akhirnya beli. Nah, itu decision apa ya yang kira-kira yang membuat kita melakukan keputusan itu? Nah, yaitu jawabannya karena teman dekat, karena kita merasa ada koneksi di situ. Sama dengannya media sosial, ketika kita membeli satu laman atau mereka mendapat manfaat dari situ, nah itu adalah keunggulan unique selling point yang akan membuat orang itu semakin dekat gitu dengan kita, sehingga
mereka nggak akan melakukan putusan itu tidak berdasarkan harga, bukan ya. Nah, mereka melihat keputusannya itu berdasarkan emosi yang sudah tercipta. Nah, oleh sebab itu, sosial media adalah salah satu hal yang akan membuat emosi-emosi itu terbentuk. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengenal customer journey. Nah, marketing journey itu kan ada banyak ya. Kalau sekarang di media sosial, di era digital ini hanya ada 3, yaitu yang pertama ada top funnel, yang kedua middle funnel, yang ketiga ada bottom funnel. Nah, untuk top funnel ini awareness, lalu middle funnel ada consideration, yang di bawahnya ada conversion, tahu, tanya, beli. Nah, misalnya secara simpelnya itu ya, tahu, tanya, beli. Jadi misal kita masih belum tahu ya, ternyata ada jasa legalisasi di online. Kita baru tahu, terus kita mau bikin bisnisku. Nah, ternyata perlu banget kita untuk melegalisasi produk kita, apalagi kita punya nama yang unik. Misalnya kita takut diambil sama supplier yang lain. Nah, misalnya kita mau buat coffee shop gitu, kita mau punya nama yang keren. Misalnya kita mau bikin franchise. Nah, kalau kita nggak segera mengamankan nama, ini gimana ya? Nah, itu kita bisa mulai tanya-tanya ya terhadap apa ya namanya jasa gitu mungkin yang ada misalnya. Lalu setelah kita memutuskan, baru kita masuk ke yang bawah, yaitu yang ke bottom funnel. Nah, kita udah mulai mau untuk memakai jasa tersebut, jadi kita harus pahami betul, kita sadari di mana audiens kita. Misal ini masa, ternyata awareness orang-orang terhadap legalitas itu sudah sampai di mana ya dalam Indonesia. Nah, misalnya, oke, kalau kita masih tidak punya awareness, berarti kita masih fokus di luarnya aja dulu. Jadi kita harus benar-benar menggeber seperti edukasi dan semua hal yang mungkin kita bisa lakukan untuk membuat orang itu jadi memahami. Oh iya, betul juga ya, misalnya kayak kita tuh juga butuh ya. Nah, jadi urgensinya sebenarnya mereka udah tahu kan kalau mereka butuh legalitas, tapi dari segi urgensi itu yang membedakan antara top funnel dengan middle funnel. Dengan kita melakukan effort kampanye digital itu akan menggeser dari top funnel ke middle funnel lalu ke bottom funnel. Jadi kira-kira seperti itu penjelasannya. Jadi digital marketing itu salah satunya adalah sosial media, tapi dalam arti bukan berarti kita cuma kayak posting tiap hari itu adalah itu adalah seperti itu. Nah, ya itu benar. Kita share ke WA pun itu juga termasuk digital marketing. Kita update story, kita broadcast ke grup-grup gitu. Itu juga salah satu dari digital marketing. Jadi intinya semua upaya yang kita lakukan untuk menjual di platform digital itu adalah suatu digital marketing. Selanjutnya kita akan masuk ke mindset beriklan, di mana mindset beriklan ini adalah salah satu upaya terbaik untuk meningkatkan visibilitas brand adalah. Nah, jadi kenapa saya menekankan iklan dalam webinar kali ini? Karena kita tahu sendiri bahwa di era media sosial ini ada 2 jenis konten yang utama, yaitu konten organik dan konten promotion. Nah, konten organik kita tidak ada kontrol ya di situ, siapa yang melihat, siapa yang membaca, siapa yang akan mendengar produk kita, itu. Nah, kita nggak punya kontrol. Hanya orang-orang yang follow dan orang yang kebetulan melihat postingan kita di hashtag yang sedang kita cari aja yang mereka lihat gitu kan. Apalagi ketika tiba-tiba ada di explore kita, cuma kita nggak bisa punya kontrol karena itu kan algoritmanya, begitulah misalnya. Nah, jadi kita bisa mengoptimalisasikan, tapi tidak ada kepastian di situ. Nah, maka dari itu peran promotion itu sangat penting sekali. Nah, kita tahu sendiri ya, kalau kita ngomongin satu platform, kan lebih reward, lebih enak, misalnya itu di Instagram, Facebook, TikTok. Nah, itu pasti akan memberikan reward ke pelaku bisnis yang menghasilkan uang mereka. Nah, jadi kita harus sadar caranya untuk iklan yang baik dan benar. Nah, iklan itu, paid promosi media itu kita bisa mengatur, kita bisa punya kontrol siapa yang akan melihat produk kita, siapa yang akan melihat postingan kita akan mengatur demokrasi umurnya, lokasi interestnya. Nah, itu ada di scoop yang bisa kita kontrol. Nah, maka dari itu, kenapa 2 konten ini harus jalan? Nah, kenapa sih kita harus memperhatikan organik dan paid dan promotion? Nah, itu karena kalaupun kita ngiklan aja, tapi kita belum siap rumahnya, itu akan membuat orang ragu gitu kan. Loh, kok ini nggak konten sama sekali ya? Kok ini misalnya kontennya nggak rutin gitu nguploadnya. Nah, ini kan bener-bener ngebuat persepsi orang ini merasa,
kayaknya nih ini brand nggak terlalu peduli gitu dengan resensinya gitu kan, sehingga membuat orang-orang itu ragu untuk beli. Nah tujuannya kan kita mau sales, tapi kita nggak pernah posting-posting itu kan kita kayak sambil menyelam minum air gitu. Nah jadi kita dengan posting pun mungkin selama ini memang belum dalam segi konvensi, mungkin kurang bagus, nggak begitu bagus ya, tapi kita bisa memberikan brand kita ini biar eksis, sehingga orang tuh sadar kalau brand kita tuh masih aktif, masih ada gitu kan. Nah lebih profesional dalam menangani perjalanan gitu. Nah jadi kelebihan-kelebihan itu nggak tak terukur gitu. Jadi effort ini adalah efek besar yang keuntungannya itu, kelebihannya, manfaatnya itu banyak yang nggak bisa terlihat, seperti misalnya persepsi publik dan brand value dari situ. Nah ini adalah mindset dalam menjalankan iklan. Nah iklan itu tidak selalu menghasilkan, iklan adalah bentuk lain dari investasi. Nah boncos itu tidak apa-apa ya teman-teman, asalkan kita dapat data. Nah lalu akhirnya iklan selalu berkembang, jadi terus harus upgrade ilmu. Kemudian yang terakhir kita harus testing untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, simpelnya ini seperti ibarat memancing ya. Kampanye itu adalah memancingnya. Kitanya ya, audiensnya itu adalah ikannya. Nah, ikannya di mana? Kemudian targeting itu adalah kolamnya. Danau di mana potensial customer itu bisa teman-teman temuin. Nah, iklan adalah umpannya. Jadi umpannya itu seperti apa? Kemudian yang terakhir ada budget. Budget itu adalah seberapa besar budget teman-teman. Misalnya budget teman-teman gede, ya berarti teman-teman bisa pakai pukat harimau gitu. Kalau misalnya budgetnya kecil, ya bisa diganti pakai cacing kecil gitu. Nah, jadi emang budget itu dalam menentukan seberapa besar, seberapa bagus bait kita itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi iklan. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi iklan ini ada banyak ya. Nah, ada yang di dalam iklan itu sendiri, ada juga yang di luar iklan. Nah, untuk di dalam iklan ini ada yang tidak mempunyai strategi, kemudian materinya tidak menarik, budgetnya terlalu kecil, terus setting audiensnya kurang tepat. Kalau yang di luar iklan ini dalam penawaran produknya kurang menarik, kemudian produknya tidak menawarkan solusi, lalu ada CS kurang responsif, kurang baik, dan brand tidak memiliki positioning atau unique selling point. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita ngiklan angkanya bagus, semuanya oke loh, tapi konversinya dikit gitu kan. Nah, itu kalau di iklan di media sosial, di ads itu kita bisa tahu ternyata ribet pembeliannya, metode pembayarannya, kemudian metode pembeliannya itu ribet. Nah, terus produknya ternyata setelah dicek mungkin harganya kurang masuk. Nah, misal kayak gitu. Soalnya banyak sekali hal yang di luar iklan yang memang kita harus breakdown kayak gitu. Nah, kemudian ada no marketing can fix a bad product. Nah, ini seberapa bagus pun marketing yang teman-teman buat, kalau produknya ya kayak gitu, ya itu bakal tetap seperti itu, tidak akan meningkatkan marketingnya. Nah, makanya dari itu marketing dan produknya itu harus tetap sejalan, karena marketing manapun nggak akan bisa memperbaiki produk yang jelek gitu misalnya. Kemudian ini juga penting ya, kita harus menyiapkan budget dalam ketika kita membangun bisnisnya. Nah, misalnya budget iklannya berapa, misal dimasukkan dalam satu pricing yang bisa kita bilang 1% dari penjualan omset profitnya itu masuk ke budget marketing. Nah, kita harus mulai mikirin nih long termnya. Soalnya kalau kita ngiklan di digital itu, yang membuat bagus adalah seberapa lama iklan itu berjalan. Jadi saya bisa bilang, misal kita mengiklan 1-2 bulan, kemudian kita menyerah, kita belum bisa tahu hasilnya kayak gimana. Nah, kita harus kita harus sadar bahwa perjalanannya sangat panjang. Jadi kita harus siap-siap jangka panjang untuk mempersiapkan ini untuk beberapa bulan atau hampir tahunan untuk memarketingkan produk kita dengan iklannya tadi. Jadi semakin lama kita ngiklannya, nah maka algoritmanya semakin tahu, semakin bagus untuk seperti apa begitu. Nah, kemudian kita memulai beriklan. Nah, untuk memulai iklan ini, senjata utamanya itu ada banyak ya. Ada media sosial, ada Google Ads, ada TikTok, ada
Facebook, ada Instagram, lalu macam-macam lah ads-nya. Nah, kita kalau ads sebenarnya cara yang paling enak itu kita bisa lihat ini ya di apa sih namanya di penemuannya Facebook Ads Library. Nah, nanti kita bisa lihat itu kompetitornya itu seperti apa dan bagaimana. Selanjutnya, jangan lupa kita harus punya website agar mempermudah calon pembeli dan membuat mereka yakin untuk membeli produk kita. Nah, untuk alternatif pengganti website ini sebenarnya ada. Nah, untuk pengganti website ini, teman-teman bisa gunain laman seperti Linktree atau Linkit dan lain-lainnya. Nah, ini bisa menjadi alternatif pengganti website. Kenapa? Karena laman tersebut bisa dipasang pixel. Nah, selain itu, kadang calon pembeli itu cenderung untuk malas ya. Mereka cenderung itu suka yang tinggal klik. Nah, maka dari itu, seluruh channel yang teman-teman punya, itu harus teman-teman satuin di laman utama untuk mempermudah dan mempernarik calon pelanggan kita nantinya. Lalu what's next? Nah, untuk selanjutnya itu adalah konten. Nah, ini membuat konten ini adalah yang nomor 1. Nah, yang harus kita buat terus-menerus agar menarik customer kita dan calon customer kita. Nah, kenapa? Karena kalau kita nggak buat konten, calon customer pasti ragu mau beli produk kita. Kok brand ini jarang upload konten ya? Kok brand ini uploadnya tidak rutin ya? Nah, maka dari itu kita harus rajin untuk mengupload konten dengan tentunya dengan tema-tema yang menarik. Nah, kemudian ini kita lanjut ke basic brandingnya. Nah, ini juga kita harus siapkan, yaitu yang pertama ada pemilihan warna dan elemen grafis yang konsisten. Nah, untuk pemilihannya kayak warna elemennya itu harus konsisten, jangan berubah-ubah. Nanti orang tuh mikirnya kalau brand kita itu beda gitu kalau kita pakai warna dan elemen yang berbeda. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan elemen dan warna yang konsisten. Kemudian untuk pemilihan fontnya kita pilih yang mudah dibaca. Nah, selanjutnya kita harus membahas topik yang relate dengan brand tanpa membawa afiliasi apapun. Nah, kita harus membahas topik yang relate dengan jualan kita. Misalnya kita jualan hijab, ya kita harus membuat branding tentang hijab, membahas topik tentang hijab, jangan yang di luar hijab karena itu nggak nyambung ya teman-teman. Kemudian ini alat yang paling penting untuk digunakan dan alat-alat yang teman-teman bakal perlukan. Nah, ini yang pertama itu ada editornya. Editornya itu bisa dipakai untuk Canva. Nah, kenapa saya menyarankan Canva? Karena sebenarnya tidak harus dengan Canva ya, tapi desain menggunakan Canva ini bisa dibilang tidak begitu rumit karena Canva udah punya banyak template untuk pendesainan. Nah, selain itu juga Canva juga menyediakan font, elemen, video, foto, GIF yang dapat membantu kita mendesainnya secara online. Nah, dengan itu sangat mempermudah teman-teman untuk mendesainkan produk yang teman-teman buat. Nah, selain itu platform Canva ini juga sangat cocok buat teman-teman yang pemula dalam bidang desain karena nggak perlu ngeluarin biaya yang besar. Canva juga bisa digunakan secara gratis, dan kalau yang premium juga harganya nggak terlalu mahal, jadi masih bisa masuk aja ke kita. Selanjutnya, selain kita perlu editor tadi, kita harus menyiapkan background foto. Nah, itu kita bisa siapkan kayak kain warna hitam seperti ini, atau putih, atau mungkin kertas, atau itu mejanya. Intinya ini adalah background yang bisa kita pakai untuk kita mengonten. Nah, jadi biar kontennya itu terlihat lebih menarik. Dan yang terakhir, jangan lupa smartphone, karena smartphone juga penting, karena tanpa smartphone sudah pasti kita tidak bisa buat konten ya teman-teman. Nah, untuk masalah edit video tadi, mungkin bisa editing videonya bisa pakai CapCut atau sejenisnya. Nah, karena pakai itu aja tuh udah bagus, itu tinggal dari teman-temannya aja mau belajar apa enggak gitu. Nah, untuk yang terakhir ini ada kata-kata tidak ada kunci yang bisa membuka semua pintu. Nah, ini penting banget ya teman-teman, perlu diingat bahwa tidak ada kunci yang bisa membuka semua pintu. Nah, misalnya ketika kita melihat sosial media, kunci dari semuanya itu ya enggak juga. Nah, jadi semua effort harus kita explore. Semua teknik harus kita coba semuanya. Karena kenapa? Karena kadang-kadang
solusi satu sama solusi dipakai oleh orang yang berbeda, itu belum tentu bisa berhasil kayak gitu. Nah, jadi memang kita harus fokus mencari solusi-solusi di berbagai macam sudut pandang. Nah, jadi mungkin segitu aja penjelasan saya mengenai webinar yang saya bawakan pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan terima kasih kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar saya. Semoga webinarnya bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.